3 pemodelan matematika. Oleh karena itu, saat ini saya akan menunjukkan satu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini adalah masalah yang sering terjadi di antara kakak dan adik atau dua bersaudara, di mana kakak dan adik ini akan bersaing untuk mendapatkan handphone baru dengan syarat dari orang tua, siapa yang paling rajin dia yang akan mendapatkan handphone baru. Nah, di sini si kakak sudah diprioritaskan dan memang lebih membutuhkan. Mari kita membahas masalah ini ke dalam model matematika. Model rajin kompetitif Donna dan adik. Pendahuluan. Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, kita namakan kakak itu Donna dan adik tetap adik ya. Jadi Donna dan adik. Misalkan Donna dan adik ini bersaing untuk mendapat handphone baru dengan syarat siapa yang paling rajin akan mendapatkan handphone baru. Nah, di mana Donna ini lebih membutuhkan dan diprioritaskan oleh orang tua. Masing-masing Donna dan adik akan menunjukkan tingkat atau ukuran rajin yang tidak dibatasi, di mana ukuran atau tingkat kerajinan ini akan terjadi perubahan selama selang waktu tertentu, seperti misalnya 1 hari. Hal ini akan proporsional dengan jumlah ukuran rajin di awal interval. Di sini ON mewakili ukuran rajin adik dan HN mewakili ukuran rajin Donna. Jadi ON itu ukuran rajin adik dan HN ukuran rajin Donna. Kita akan mendapatkan persamaan untuk adik, yaitu delta ON sama dengan K1ON. Dan persamaan untuk Donna adalah delta HN sama dengan K2ON. Dalam persamaan yang sudah kita dapat tadi, di sini K1 dan K2 adalah ukuran rajin positif yang konstan. Teman-teman, di sini efek kehadiran adik adalah untuk mengurangi kesempatan Donna mendapat handphone baru atau sebaliknya. Jadi, meskipun ada banyak cara untuk memodelkan interaksi yang saling merugikan dari keduanya, kita asumsikan bahwa penurunan ini proporsional dengan jumlah interaksi yang mungkin terjadi antara Donna dan adik. Oleh karena itu, salah satu submodel mengasumsikan bahwa penurunan ini proporsional dengan hasil kali ON dan HN. Untuk itu, hal ini akan dimodelkan oleh persamaan delta ON sama dengan K1ON kurang K3ON HN. Delta HN sama dengan K2HN kurang K4ON HN. Selanjutnya, sebelum kita menyelesaikan kedua persamaan tadi, kita akan mengingat kembali rumus persamaan beda yang ketika kita akan mencari delta AN itu adalah sama dengan AN tambah 1 kurang AN. Jadi ketika kita akan mencari nilai AN tambah 1 kurang AN itu adalah sama dengan delta AN. Kita akan menyelesaikan persamaan ON tambah 1 kurang ON sama dengan K1ON kurang K3ON HN, di mana K1ON kurang K3ON HN ini adalah nilai dari delta ON. Di sini, kedua ruas akan kita tambahkan dengan ON. Jadi, ON tambah 1 kurang ON kita tambahkan dengan ON, K1ON kurang K3ON HN kita tambahkan dengan ON. Kita akan dapat ON tambah 1 sama dengan K1ON kurang K3ON HN tambah ON. Nah,
Di sini nilainya tinggal ON tambah 1. Karena ketika min ON kita tambahkan dengan ON, itu hasilnya akan bernilai 0. Jadi di sini hasilnya tinggal ON tambah 1. Lalu kita akan mendapatkan ON tambah 1 sama dengan 1 tambah K1 ON kurang K3 ON HN. Teman-teman, di sini bisa dilihat bahwa kita telah menuliskannya ke dalam yang sama jenis. Nah, bisa dilihat ON itu kali 1 hasilnya ON, dan ON kali 2 hasilnya Teman-teman, di sini bisa dilihat kita telah menyusun jenis yang sama. Kita lihat hasil dari ON kali 1 adalah ON, dan ON kali K1 sama dengan K1 ON. Hal yang sama kita akan lakukan dalam persamaan HN tambah 1 kurang HN sama dengan K2 HN kurang K4 ON HN. Kemudian kita dapat HN tambah 1 sama dengan K2 HN kurang K4 ON HN tambah HN. Ketika kita menyusun ke dalam yang sama jenis, kita akan dapatkan HN tambah 1 sama dengan 1 tambah K2 HN kurang K4 ON HN. Jadi di sini kita sudah mendapatkan persamaan ON tambah 1 sama dengan 1 tambah K1 ON kurang K3 ON HN, dan HN tambah 1 sama dengan 1 tambah K2 HN kurang K4 ON HN. Teman-teman, di sini K1 sampai K4 adalah konstanta positif atau bernilai 1 sampai tak hingga. Jadi sekarang kita akan pilih nilai untuk setiap K1, K2, K3, dan K4 dengan mempertimbangkan sistemnya. Nilai K1 di sini 1,2, K2 0,001, K3 1,3, K4 0,002. Jadi sekarang kita akan pilih nilai untuk setiap K1, K2, K3, dan K4 dengan mempertimbangkan sistemnya. Jadi K1 kita ambil nilainya 1,2, K2 nilainya 1,3, K3 nilainya 0,001, dan K4 0,002. Jadi bentuk persamaannya adalah ON tambah 1 sama dengan 1,2 ON kurang 0,001 ON HN, dan HN tambah 1 sama dengan 1,3 HN kurang 0,002 ON HN. Kita namakan kedua persamaan ini adalah persamaan 1,10. Nah, jika kita menyebut nilai ekuilibrium atau nilai awal dari Donna dan adik, maka kita harus punya persamaan O sama dengan ON tambah 1 sama dengan ON untuk adik, dan H sama dengan HN tambah 1 sama dengan HN untuk Donna secara bersamaan. Kemudian kita substitusi ke dalam sistem. Dalam sistem ini kita akan menghilangkan indeks N. Jadi dia akan seperti ini. O sama dengan 1,2 O kurang 0,001 OH. Di sini kedua ruas kita kurangkan dengan O. Hasilnya 0 sama dengan 0,2 O kurang
0,001 OH sama dengan O 0,2 kurang 0,001 H. Hal yang sama kita lakukan terhadap persamaan H sama dengan 1,3 H kurang 0,002 OH. Kedua ruas kita kurangkan H, hasilnya kita akan dapat 0,03 H kurang 0,002 OH sama dengan H 0,3 kurang 0,002 O. Jadi, dari persamaan pertama menunjukkan bahwa tidak ada perubahan kerajinan adik jika O sama dengan 0 atau H 0,2 per 0,001 sama dengan 200. Juga persamaan yang kedua menunjukkan tidak ada perubahan kerajinan dona jika H sama dengan 0 atau O sama dengan 0,3 per 0,002 sama dengan 150. Ini adalah grafik jika rajin adik dimulai pada 150 dan rajin dona dimulai pada 200. Masing-masing kesempatan dona dan adik tetap pada nilai awalnya. Sekarang mari kita analisis apa yang terjadi di sekitar nilai equilibrium atau nilai awal yang telah kita dapatkan. Kita buat solusi numerik untuk 3 nilai atau ukuran rajin awal yang diberikan. Perhatikan bahwa dua nilai pertama mendekati nilai equilibrium yaitu 150 dan 200. Sedangkan yang ketiga, kita akan mengambil nilai asal. Perhatikan tabel. Nah, untuk nilai awal dona adalah 200. Tetapi pada kasus yang pertama ini, nilai 200 yang tadi akan dikurangkan 1. Dan nilai satunya itu akan pergi ke adik, maka nilai adik akan menjadi 151 dari nilai awal 150. Kasus 2 adalah 2 dona mendapat nilai 201 dari nilai awal 200, sedangkan adik menjadi 149 karena telah dikurangkan 1. Nilai yang satunya itu menuju ke nilai dona. Dan kasus yang ketiga adalah sama, yaitu dona dan adik 10. Kepekaan terhadap kondisi awal dan perilaku jangka panjang. Misalkan ada 350 ukuran rajin dona dan adik yang harus dilakukan, yang dimodelkan dengan persamaan 1.10. Perhatikan, jika 150 dari 350 adalah ukuran rajin adik, maka model memprediksi adik akan tetap di 150 selamanya. Jika satu ukuran rajin adik dikeluarkan, ya, dari 150 dikurangkan 1 menjadi 149, maka model memprediksi bahwa kesempatan adik mendapat handphone baru akan hilang. Jika ukuran adik 151, artinya kita tambahkan 1, model memprediksi bahwa adik akan berkesempatan mendapat handphone baru dan kesempatan dona akan hilang. Jadi maksudnya, model ini sangat sensitif terhadap kondisi awal. Nilai equilibrium tidak stabil, dalam arti jika kita mulai mendekati nilai equilibriumnya, kita tidak akan tetap dekat. Perhatikan bagaimana model memprediksi koeksistensi dari dona dan adik. Sangat kecil kemungkinannya karena salah satu dari dona dan adik
pada akhirnya akan mendominasi kesempatan mendapat handphone baru. Dalam kumpulan masalah, kita akan diminta untuk menjelajahi sistem lebih lanjut dengan memeriksa titik awal lainnya dan dengan mengubah koefisien model. Mari kita lihat tabel kasus 1. Di sini, nilai atau ukuran rajin adik semakin hari semakin tinggi, sedangkan ukuran rajin Dona semakin hari semakin turun. Ini adalah grafik yang akan mempermudah kita untuk mengetahui hasil dari kasus 1. Bisa dilihat bahwa yang mendominasi kesempatan di sini adalah adik dengan garis yang warna biru. Sedangkan kesempatan Dona akan hilang, bisa kita lihat pada garis warna hijau. Kemudian kita lihat tabel kasus 2. Di sini nilai atau ukuran rajin adik semakin hari semakin rendah. Sedangkan nilai atau ukuran rajin Dona semakin hari semakin tinggi. Kita akan melihat grafik untuk mempermudah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang mendominasi kesempatan pada kasus 2 adalah Dona dengan garis warna hijau. Sedangkan kesempatan adik akan hilang dengan garis warna biru. Nah, terakhir kita akan melihat tabel kasus 3. Di sini nilai atau ukuran rajin adik semakin hari juga semakin rendah, sedangkan nilai atau ukuran rajin Dona semakin hari semakin tinggi. Kita kembali melihat grafik untuk mempermudah. Kita akan melihat bahwa pada kasus 3 yang mendominasi kesempatan mendapat handphone baru adalah Dona dengan garis warna hijau. Sedangkan kesempatan adik akan hilang dengan garis yang warna biru. Kesimpulannya, kita ketahui di sini bahwa Dona yang akan mendapatkan handphone baru, mengingat ukuran rajin Dona yang tinggi juga Dona lebih membutuhkan dan sudah diprioritaskan.